Shalom, selamat sore ibu-ibu PKP yang ada di rumah. Ibadah sore hari ini masih online. Saya percaya ibu-ibu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saya akan menyapa ibu-ibu PKP yang ada di Kalongan, Banyuurip, Beno. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah sore hari ini. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sore hari ini kami mau beribadah. Biarkan hati kami dipenuhi Roh Kudus, menyiapkan hati kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Fatih nanti, biarlah kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibu-ibu semua yang ada di rumah, baik di tempat ini, biarlah kami tetap merendahkan diri kami untuk memuliakan dan meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi, saya yakin ibu-ibu bersuka cita sore hari ini. Kita akan pujikan lagu Allah Itu Baik. Yang
Ya, kita akan pujikan lagi segala puji syukur. Segala
bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus. Kami tidak bisa memperhitungkan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau layak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu, Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah benar Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kami. Maka biarlah itu yang menjadi kerinduan kami. Tuhan terus menolong kami memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberikan pengertian kepada kami bahwa apapun yang kami alami semua atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat sore, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagian firman Tuhan, bagaimana pengaruh kabar buruk dalam kehidupan kita dan menyikapinya, dan juga bagaimana kabar baik itu harus ada dalam kehidupan kita untuk kita sampaikan kepada orang lain sehingga boleh menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini saya mengajak kita menyimpulkan beberapa tema minggu lalu. Mari kita membuka Ratapan pasal 3, Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3. Kita membaca di dalam ayat yang ke-24. Ya, temanya itu dari ayat 24, tapi kita akan membaca mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ya, kalau sudah saya akan baca ayat ganjil, ibu-ibu nanti membaca ayat genap, maaf ya, sampai di dalam ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Silakan. Kesudahan kasih setia Tuhan
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sama-sama, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah berharap pada kasih setia Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami putus asa, tidak punya pengharapan, minta tolong ke sini tidak bisa, minta tolong ke sana tidak bisa, dan sepertinya kita udahlah lebih baik aku mati. Kita semua pasti pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya juga pernah mengalami kondisi seperti itu. Nah, bahkan kadang-kadang ketika kita meminta pendapat orang, meminta untuk didoakan, malah semua orang menyalahkan dan menghindari kita. Itu rasanya sangat menyakitkan. Orang yang kita harapkan bisa menolong kita, tetapi justru menghindar dan menyalahkan kita, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Nah, kalau menurut penelitian ada orang yang kurang lebih misalnya ya hampir 1 bulan tidak makan, itu tetap bisa bertahan hidup. 3 hari tidak minum bisa bertahan hidup. Tetapi ketika seseorang kehilangan pengharapan, putus asa, tidak tahu jalan keluar, maka di situ justru cepat mati. Dan kalau kita melihat dari penelitian sekarang ini, angka bunuh diri, tingkat angka bunuh diri itu semakin meningkat, khususnya dalam kehidupan anak-anak remaja. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita itu memiliki pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, latar belakang dari firman Tuhan ini, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, dia duduk meratap, ya, meratap itu menangis. Kalau dalam bahasanya yang lain itu berkabung, ya, seperti ya orang yang menangisi orang yang meninggal, dan meninggalnya itu tragis, gitu ya. Jadi berkabung, mungkin meraung-meraung, sedih, merasa kehilangan, merasa tidak punya lagi pengharapan. Karena apa? Orang yang kita kasih mungkin meninggal secara tragis. Jadi itulah dikatakan duduk meratap. Dan yang diratapi oleh Yeremia ini adalah Yerusalem. Jadi Yeremia ini seperti seorang yang meratap di pemakaman atau di rumah duka karena kematian orang yang tragis. Yeremia meratap karena melihat bagaimana hukuman Tuhan atas Yehuda, karena Yehuda memberontak kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, dalam pemberontakan mereka, dalam murka Tuhan, dalam kegelapan yang dihadapi oleh umat Tuhan, belas kasihan Tuhan itu masih tetap ada bagi mereka. Nah, kalau kita lihat yang pertama, kondisi orang-orang Yehuda pada waktu itu. Yang pertama adalah di sini kita belajar tinggal dalam keputusasaan. Ya, jadi di sini mereka mengingat bagaimana tawanan di Babel. Mereka mengingat bagaimana kesengsaraan pada waktu Yerusalem dikepung. Mau kemanapun tidak bisa, dikepung oleh musuh. Dan kalau kita lihat di sini, ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu ditulis di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Akulah orang yang melihat sengsara, penderitaan yang disebabkan oleh cambuk murkanya. Dan kondisi mereka, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan. Ya, gelap. Orang yang putus asa itu gelap, tidak ada lagi setitik cahaya terang. Aku dipukul berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Jadi di sini cambuk hukuman Tuhan untuk orang Yehuda membuat kondisi mereka dalam situasi yang sangat buruk. Mereka tertekan di dalam kepahitan. Ayat 1 sampai ayat 19 itu menyatakan bagaimana mereka sangat putus asa, ya. Sangat putus asa. Dikatakan aku ini menjadi tertawaan bagi bangsa-bangsa.
Dikatakan ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, ia menekan aku dalam debu. Dan kalau kita lihat di sini, cambuk murka Tuhan mengenai umat Tuhan dan menghalau mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengalami sakit secara jasmani. Ya, dikatakan mengalami sakit secara jasmani. Tulang-tulangku dipatahkan. Dan juga kalau di situ dikatakan mengalami penyakit secara psikis, ada gangguan kejiwaan, mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami ketakutan. Dikatakan apa? Di dalam ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, dan aku lupa akan kebahagiaan. Dan dikatakan ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Mereka mengalami satu kondisi hilang damai sejahtera. Mereka mengalami kondisi musuh yang menyerang secara bertubi-tubi. Bahkan di situ dikatakan mereka kehilangan kehormatan dan pengharapan pada Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-18. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi inilah kesengsaraan umat Yehuda yang membuat mereka tinggal di dalam keputusasaan. Ayat 1 sampai ayat 19, tidak ada pengharapan. Tembok didirikan di sekeliling mereka. Mereka dalam kesedihan, kesusahan, sepertinya ditempatkan dalam gelap, semua jalan tertutup. Itulah ratapan yang ada. Tetapi Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengharapan di dalam keputusasaan. Itu bagian yang kedua, yaitu di dalam ayat 21 sampai ayat 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 19, mereka fokus kepada masalah mereka. Mereka terpaku pada kondisi dan penderitaan mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-20-21, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Itu mengingat apa? Mengingat kepahitan. Tetapi di dalam ayat 21 dikatakan, dan ketika mengingat, ya saya ulang ayat 20, ketika mereka mengingat kepahitan, mereka semakin putus asa. Dan dikatakan apa ayat 20 bagian B, tertekan dalam jiwaku. Nah ibu-ibu, kalau kita mengingat penderitaan, mengingat kesulitan, terus itu yang kita hitung-hitung, kita fokus pada kesulitan, penderitaan, maka yang ada apa? Jiwa kita tertekan. Dan itulah orang-orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Mereka hanya fokus pada masalah, tidak punya pengharapan. Jiwa mereka tertekan, sehingga mereka terus mendengar suara mati saja, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mati. Tetapi di sini ada pengharapan di dalam keputusasaan. Ya, dikatakan di sini hal-hal inilah yang kuperhatikan. Artinya di sini mengalihkan fokus dari masalah yang besar kepada dikatakan kasih setia Tuhan, kepada pengharapan di dalam Tuhan. Itu bagian yang kedua. Sekalipun ada kesulitan, ada penderitaan, tetapi di dalam ayat yang ke-21, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi di sini umat Tuhan mengalami penderitaan karena cambuk murkanya, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Dan kalau kita lihat di sini ditulis dalam bentuk jamak, artinya tidak hanya dikatakan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak. Tetapi di sini dikatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kemudian dikatakan tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, jadi di sini dalam bentuk jamak artinya dalam keputusasaan yang aku ingat adalah kasih Tuhan itu melimpah. Banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada aku. Nah,
Bisa juga diterjemahkan, Allah itu adalah sumber kasih yang tidak pernah habis. Kasih kita karena kepahitan, karena kebencian bisa habis, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Sekalipun kita mungkin kadang-kadang mulai menyalahkan Tuhan, melupakan Tuhan, ingatlah, kasih setia Tuhan tidak pernah habis, karena Dia sendiri adalah kasih. Dia adalah sumber kasih. Dan yang menjadi penghiburan, di situ dikatakan selalu baru tiap pagi. Jadi penderitaan kita masih tetap, tidak ada jalan keluar sepertinya. Tetapi kasih Tuhan, walaupun kita terus berpikir berkutat dengan penderitaan, tapi matahari terbit, di situ kasih setia Tuhan juga baru. Jadi di sini ada berkat yang selalu baru disediakan Tuhan untuk menjawab kesulitan umatnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apakah dalam kesulitan pandemi, dalam kesulitan ya kondisi yang kita tidak tahu kapan selesai, apakah kita akan seperti ayat 1 sampai ayat 19 terus bergumul dalam penderitaan, tertekan, mengingat-ingat itu tertekan, ataukah kita mengambil sikap yang kedua, memiliki pengharapan dalam Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan, yaitu dikatakan apa? Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Maka ini memberikan satu teladan, memberikan satu pengharapan kepada kita. Kalau kita dalam kondisi terjepit, tidak ada satu orang pun, mungkin orang yang paling dekat mengecewakan, malah justru menyalahkan kita, menekan, menindas kita. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya kalau sudah mengalami kadang-kadang merasa sudah tidak punya pengharapan, rasanya mau lari, saya belajar menghitung kebaikan Tuhan. Saya melihat, oh, anak saya bisa seperti ini karena Tuhan. Saya bisa berbuat seperti ini karena Tuhan. Akhirnya penderitaan itu kalah karena dalam Tuhan ada harapan. Maka di sini ayat 21 ini penting. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi jangan ayat 20, jangan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jangan lagi. Kita boleh mengingat, tetapi jangan diinventarisasi, jangan dikumpulkan terus. Boleh diingat, mengingatnya berbeda. Oh, dulu aku dalam kondisi mungkin di dalam ayat 7, Ia menutup segala jalan keluar bagiku, mengikat aku dengan rantai. Aku tidak ada harapan, aku mengingat itu. Tetapi kembali ini yang kuperhatikan, bahwa Tuhan itu besar setianya, Dia sumber pengharapanku, sumber kasih, maka aku bisa kuat. Nah, jadi ini yang kedua sangat penting. Bagaimana kita terus bisa berharap pada kasih setia Tuhan. Fokuslah pada Tuhan, fokuslah pada kasih setia Tuhan, fokuslah pada janji Tuhan. Ingatlah selalu dan hitunglah selalu bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. Maka seberat apapun penderitaan kita akan kalah dengan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa berharap dan terus berharap pada kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku. Ini ya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi di sini artinya Tuhan adalah bagianku. Ya, saya jelaskan. Walaupun kita kehilangan apa yang kita miliki di dunia ini, mungkin kebebasan kita, mungkin mata pencaharian kita, usaha kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan nyawa kita pun nyaris melayang. Tetapi kalimat ini dikatakan Tuhan adalah bagianku, itu artinya dikatakan aku tidak akan pernah kehilangan bagianku di dalam Allah. Bagian di bumi ini adalah bagian yang akan binasa. Tetapi Allah adalah bagian yang kekal untuk selama-lamanya. Kita boleh kehilangan semuanya, tetapi jangan pernah kita kehilangan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Jadi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi mari kita belajar seperti kitab Peratapan ini pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku dan bagianku semuanya lenyap, tetapi
Tuhan tidak pernah lenyap, Tuhan adalah bagianku. Nah, jadi ibu-ibu dikasih Tuhan, Tuhan adalah bagianku. Ini adalah satu sikap keputusan pribadi. Dikatakan Tuhan adalah bagianku, bukan kata orang, tetapi Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Itu adalah satu keputusan yang diambil oleh penulis ratapan ini. Dan juga Tuhan adalah bagianku. Itu adalah keputusan pribadi kita. Kita mau tinggal dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak mau tinggal di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Kemudian juga Tuhan adalah bagianku. Itu artinya adalah aku memiliki apa yang mencukupi semua kebutuhanku dan sanggup menggantikan keraguanku. Yaitu siapa? Hanya Tuhan. Tuhan bisa menggantikan kebebasan yang diambil orang. Tuhan bisa menggantikan penghinaan yang dilakukan oleh orang dengan penghiburan, dengan kekuatan dan kasih-Nya. Tuhan bisa menggantikan kita kehilangan apapun, pekerjaan apapun, karena kita tinggal di dalam kasih setia-Nya. Tuhan yang bisa menggantikan. Maka di sini disimpulkan, ketika kita mengambil keputusan Tuhan adalah bagianku, di dalam ayat 24b, sebab itu aku akan terus berharap kepada Dia. Nah, jadi inilah berharap pada kasih setia Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tadi, kita mengambil keputusan. Sekalipun semuanya lenyap, tetapi Tuhan adalah bagianmu. Sekalipun aku kehilangan semuanya, Tuhan adalah bagianmu yang bisa menggantikan itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, coba ibu-ibu renungkan, ibu-ibu tuliskan, boleh ibu-ibu share nanti di grup PKP. Apa yang membuat aku putus asa? Coba renungkan. Sore hari ini apa yang membuat ibu-ibu berputus asa? Apakah ibu-ibu kehilangan kebebasan? Ibu-ibu tidak bisa lagi pergi dan sebagainya? Ataukah ibu-ibu kehilangan orang yang dikasihi? Kehilangan sesuatu yang berharga? Kemudian yang kedua, keyakinan apa yang bisa saya miliki tentang pengharapan di dalam Tuhan? Kalau saya menjawab pertanyaan nomor 2, keyakinan saya untuk terus berharap di dalam Tuhan adalah ayat 22 sampai 23. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya, tak pernah habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ya. Kemudian apa yang menjadi komitmen kepada Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan itu? Mari kita berkomitmen, Tuhan adalah bagianku. Mari kita belajar terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Kita boleh memiliki masalah, memiliki pergumulan. Orang lain juga memiliki masalah, pergumulan. Mungkin lebih berat, kita lebih berat dari mereka. Yang membedakan adalah mereka tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kita memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita bangun tidur, lihatlah matahari. Lihatlah itu, ada berkat baru yang Tuhan siapkan bagi masalah dan pergumulan kita untuk menolong kita. Jadi ibu yang kasih Tuhan, mari kita tetap maju di dalam kasih setia Tuhan. Jangan menyerah. Karena apa? Tuhan itu bagianku, maka aku akan terus berharap kepada Dia. Apapun kondisi kita, sesedih apapun, sesulit apapun kondisi kita, mari kita satukan hati kita. Tuhan, aku tidak mau fokus dengan kesulitan, penderitaan, hinaan, orang merendahkan aku, tetapi aku mau belajar. Tuhan adalah bagianku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini, yang menegur, mengoreksi hamba-Mu, menguatkan hamba-Mu, menghibur hamba-Mu. Kalau hamba-Mu Tuhan hiburkan, Tuhan menyapa hamba-Mu, maka hamba yakin percaya, semua ibu-ibu PKP Antioquia, dimanapun mereka berada, Tuhan juga hiburkan mereka. Dalam situasi kondisi yang semakin sulit ini Tuhan, kadang-kadang kami seperti di dalam Ratapan 3 ayat 7, kami seperti dirantai, tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami, supaya kami mengingat-ingat kasih setia Tuhan, dan kami menaruhkan harapan kami kepada Tuhan. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan yang disampaikan Ibu Kati.
Biarlah kita terus memperhitungkan segala kebaikan Tuhan, sehingga kita melupakan masalah di belakang kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing, kita akan pujikan Bawalah Persembahanku. Ibu-ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa sama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau selalu memperhatikan kami, selalu memberikan kepada kami untuk kesempatan bersekutu, dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh disegarkan oleh firman-Mu, kebenaran-Mu ke Tuhan yang telah disampaikan kepada Ibu Bakti. Kiranya Tuhan, biarlah firman kebenaran itu hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, menambahkan iman kami untuk selalu setia, untuk selalu bisa menjalankan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan pada kami apa yang kami perlukan di dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami boleh ada saja anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibu-ibu, apapun yang kami alami di dalam pandemi ini Tuhan, tidak mengurangi kasih setia-Mu. Dan kami mohon selalu perkenanan-Mu di dalam kehidupan ibu-ibu PKP Antioquia, Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga kesehatan yang Kau berikan pada ibu-ibu semua Tuhan. Dan apabila ada yang sakit di dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadikan suatu kasih-Mu yang selalu dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada anak-anak kami yang masih mengalami ujian akhir Tuhan. Biarlah Engkau memberikan anak-anak ini fokus di dalam pelajarannya. Dan kami mohon juga kepada anak-anak yang dalam ajaran baru, tahun ajaran baru Tuhan, Engkau berikan jalan yang terbaik untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan Tuhan, kiranya keperluan-keperluan yang diperlukan Tuhan Engkau cukupkan. Biarlah anak-anak menjadi generasi di dalam melanjutkan masa depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah raya besok Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan jemaat-Mu yang dari jauh, yang di dalam lingkungan sini Tuhan, dan yang maupun untuk mengambil di dalam live streaming Tuhan. Biarlah Kau siapkan hati dan pikiran supaya dia betul-betul akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan di dalam acara besok ibadah raya, kiranya kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu yang akan meminta kebenaran firman-Mu, kebenaran Mu. Kau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada setiap majelis yang bertugas dan liturgos, singer, pemain musik. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Kami melakukan untuk besok itu berjalan dengan baik.
dan seturutkan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Khususnya peralatan Tuhan kami serahkan di dalam, tidak mengganggu akan kelancaran live streaming besok Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah PKP Mahil untuk bulan Juni Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai pelaku Tuhan untuk merencanakan, tapi kami percaya rencana-Mu yang terbaik di dalam untuk pelaksanaan ibadah PKP Mahil Tuhan. Biarlah ibu-ibu yang mempersiapkan untuk acara itu Tuhan berang terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas persembahan yang telah dikumpulkan ibu-ibu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadikan bau harum untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, paling tidak nilai ini, tapi kami percaya untuk yang menyerahkan dengan sukacita dalam dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa kami yang dari Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yanti. Kita sudah berdoa syafaat. Saya akan menutup rangkaian ibadah sore hari ini. Kita pujikan Tuhan menetapkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kami, maka sesulit apapun kondisi hidup kami, Engkau tetap setia menuntun langkah kami. Berkati kami semua, berkati ibu-ibu yang di rumah, supaya kami terus hidup beriman teguh kepada Tuhan. Kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dan biarlah kami semua melanjutkan aktivitas kami, mempersiapkan diri untuk ibadah esok hari di dalam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Terima kasih ibu-ibu sudah menikmati berkat rohani. Biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan.